Baiklah Kak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak, ini kita lanjut yang kemarin ya Kak ya. Kita lanjutkan yang kemarin karena ada kendala waktu dan cuaca. Jadi hari ini kita lanjutkan untuk presentasi ya Kak ya. Presentasi di hasil diskusi kakak-kakak kemarin yang kita lakukan beberapa kelompok ya Kak ya. Itu diskusi mengenai proyek yang akan dilaksanakan dalam komunitas belajar. Baiklah Kak, sebelum saya lanjutkan ke tugas atau kegiatan kita ini, kira-kira di antara kita Kak, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mengenai pembelajaran yang sudah kita ikuti selama ini Kak? Apa Kak? Ada yang mau disampaikan bagaimana yang dirasakan mengenai pembelajaran atau kegiatan kita selama beberapa bulan ini Kak? Ini kemarin Kak ya. Ya udah kita lanjut. Kemarin tinggal menyampaikan ya Kak ya hasil dari atau review dari rancangan pembelajaran berbasis project yang sudah kakak-kakak buat. Silahkan ke kelompok dari silahkan dari Kak Wiwin mungkin atau rekan yang lain yang mau menyampaikan hasil review rancangannya, silahkan disampaikan, nanti direview oleh peserta lain Kak, bukan dari Kak Wiwin tapi dari peserta lain. Kakak tinggal memunculkan atau menampilkan rancangan yang Kakak buat. Bisa Kak? Ya Kak, bentar Kak. Oke. Udah Kak? Belum masuk ya di WA ya. Di WA ya Kak ya? Coba kayaknya belum. WA kami ini apa nih? Lambat. Wiwin pakai HP? Iya. Karena pakai HP itu
jaringannya tuh lebih stabil gitu. Iya, iya. Udah kirim loh Kak. Udah Kak ya, belum. Nanti ini saya coba dulu. Udah terkirim Kak. Sini belum masuk loh Kak. Kak Win, kita stop. Dan saya pakai Word aja sih. Nah udah kan? Oh, ini baru masuk. Udah checklist. Udah baru masuk. Ini lagi. Tapi itu nama kelompoknya belum. Pokoknya masih di Word aja. Ada apa Kak? Nanti saya coba. Kita ini aja dulu. Nanti kita review bersama Kak ya dengan rekan-rekan yang lain. Iya Kak, karena memang belum sempurna sih. Karena Baiklah Kak. Ini hasil rancangan dari Kak Wiwin serta rekan-rekan mungkin. Untuk rekan-rekan atau kakak-kakak yang lain dipersilakan untuk mereview tugas dari Kak Wiwin ini atau rancangan dari Kak Wiwin ini. Dipersilakan ya Kak. Kak Dedi mungkin, Kak Rian, Kak Farid, Kak Winda, Kak Nazri, silakan. presentasi Kak.
Enggak, kita tunggu dari yang lain aja Kak, menanggapi yang ini Kak. Atau mereview. Kalau Kak Wiwin boleh emang ini kan, ya udahlah sambil menunggu dari rekan-rekan. Kalau Kak Wiwin sampaikan juga nggak apa-apa. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kemarin dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kemarin itu saya bersama Kak Al. Lagi siapa ya kemarin ya? Kak Winda ya Kak. Winda. Oh ya Kak Winda. Dari pertanyaan-pertanyaan untuk merancang pembelajaran yang berbasis proyek. Yang pertama, apa tujuan ini sebenarnya apa ya, masih apa namanya, rancangan yang mungkin sederhana gitu, tapi kami mencoba memahami dulu gitu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang kami ambil yaitu peserta didik dapat melatih kelincahan, kekuatan, dan koordinasi tubuh. Apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang kami rancang? Yang pertama tali karet yang sudah dijalin, kemudian yang kedua video kerjasama tim gitu ya, video nanti kalau kita di lapangan gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana produk hasil dari pembelajaran berbasis proyek yang Ibu rancang atau dipublikasikan. Yang pertama, publikasi melalui berbagi pada kombel atau kelas orang tua, kemudian share di media sosial, FB, Instagram, YouTube, kemudian di bukti karya yang nanti bisa di PMM, kemudian di grup WA orang tua. Nah, yang keempat, apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek yang kami rancang? Yang pertama, apakah anak-anak menyukai permainan lompat tali? Yang kedua, apa kelebihan dan kelemahan dari permainan lompat tali? Kemudian yang ketiga, apakah permainan ini menarik minat anak? Kemudian yang keempat, apakah peralatan yang diperlukan dalam permainan lompat tali? Nah, yang kelima, apa tipe proyek yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek? Yang pertama, dalam memecahkan masalah dalam dunia nyata. Permainan ini mengajarkan keterampilan penting dalam dunia nyata kepada peserta didik, seperti misalnya pertama, kemampuan beradaptasi. Nah, dari permainan ini, karena situasi dalam permainan sering berubah, misalnya ketinggian tali, kemudian ayunan semakin cepat, itu sama dengan di dunia nyata. Mungkin tantangan seringkali memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat atau mencari solusi. Kemudian kerjasama tim. Nah, dari kegiatan ini juga bisa dilihat nanti sukses dalam lompat tali bukan hanya tanggung jawab pemain, tetapi juga mereka yang mengayunkan tali. Ini mencerminkan pentingnya kerjasama tim untuk mencapai hasil terbaik. Kemudian yang ketiga, ketahanan mental. Misalnya gagal dalam melompat, kemudian kan harus didorong untuk coba lagi gitu. Itu di dunia nyata juga bisa untuk membentuk ketahanan mental untuk menghadapi kegagalan di dunia nyata. Kemudian perencanaan strategisnya, pemain sering merancang strategi seperti misalnya ketika diayunkan, kapan waktu yang tepat untuk melompat gitu. Sama juga di kehidupan sehari-hari, dalam merencanakan langkah dengan hati-hati sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, tantangan membuat karya. Menurut saya dari lompatan ini tantangan tuh pasti ada. Yang pertama, pastinya tidak semua sekolah tuh memiliki ruang yang luas untuk implementasi permainan ini ya, gitu kan. Apalagi kalau di perkotaan atau sekolah yang agak sempit gitu. Kemudian yang kedua, membuat tali lompat dari bahan tradisional. Mungkin bisa jadi dari tali-tali yang lain gitu kan. Tidak harus dari karet gerang, misalnya kayak apa ya, itu kemarin lihat di YouTube tuh kayak dari serat apa gitu Kak. Itu kan butuh keterampilan penelitian juga. Kemudian
Yang ketiga, untuk zaman sekarang tuh yang anak-anak lebih tertarik pada gadget dan permainan elektronik ini, ketika guru mengajak anak membuat lompat tali ini, menarik minat mereka apa tidak gitu. Kemudian gimana memodifikasinya, variasi lompat tali gitu. Jadi menurut saya itu juga tantangan bagi guru gitu, agar permainan ini juga diminati oleh anak-anak. Terus investigasi dari permainan ini mungkin kita akan ajak orang tua gitu ya, mencari tahu dari orang tua gitu. Mungkin karena ini permainan kearifan lokal, mungkin bisa dicari narasumbernya dari orang tua dulu. Misalnya kayak mainannya tuh gimana sih gitu. Nanti orang tua eh, diminta untuk cerita kepada anak-anaknya tentang permainan terumpat tali. Kemudian yang kedua mungkin guru memberikan video-video tentang permainan tradisional yang lain gitu. Kemudian itu dari narasumber gitu. Narasumber itu kalau kayak kami di TKPMDA itu selalu kerjasama sama tokoh-tokoh masyarakat yang sudah dituakan gitu ya tentang hal kearifan lokal gitu. Kemudian memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Nah ini menurut saya kita meminta anak untuk mengajak orang tua untuk nonton bersama gitu. Ketika misalnya sudah kita implementasikan, ngajak orang tua untuk nonton bersama, kemudian nanti membuat flyer-flyer promosi di media sosial gitu. Kemudian nanti ya membuat festivalnya bermain lompat tali gitu. Sampai di situ sih Kak. Terus yang selanjutnya ini model pembelajaran yang kami pilih itu ya pendidikan gerak sama termasuk ke SEM sih itu. Sudah diperlombakan ya Kak ya? Hah? Nantinya mungkin dipertandingkan atau perlombakan atau di Iya. festivalkan ya Kak ya? Dengan Iya, kawan-kawannya gitu ya? Iya bayangannya gitu sih Kak. Ada tanggapan ke Kak yang lain silakan. Kak Rian atau Kak Nazri atau Kak Farid mau menanggapi? Kak Febri juga silakan. Ya Kak. Mungkin ya seperti yang Kak Wiwin dan rekan-rekan yang lain diskusi kemarin, ya bisa jadi Kak, kalau untuk talinya mungkin kita bisa modifikasi juga dari tali-tali yang lain. Kalau dulu bukan kita mau namanya anak kampung juga Kak ya, mungkin kami dulu dalam bermain lompat tali ini malah memakai pelepah pisang malah Kak, yang udah kering gitu. Jadi memang bagaimana caranya bisa kita lakukan permainan itu, dan tujuannya adalah siswa bisa bergerak dan mereka juga menyenangi permainan-permainan yang sudah lama hilang mungkin Kak, dalam karena ini berbentuk permainan anak daerah atau permainan daerah lah Kak ya, atau permainan tradisional yang bisa dibilang sudah lama tidak dimainkan gitu. Kenapa? Karena permainan ini mungkin sudah tertutup dengan perkembangan zaman juga Kak. Jadi sebisa mungkin kalau kami kemarin itu Kak mengambil permainan tradisional itu sesuai dengan tema P5 kami juga Kak, sebenarnya kearifan lokal. Makanya kita ngambil itu gitu. Tapi kalau di Kombel Kakak nanti ada tema P5-nya yang berbeda, ya silakan sesuaikan aja dengan tema P5. Jadi kita nanti melanjutkan juga atau bergabung dengan tema-tema yang sudah diambil di sekolah gitu. Gitu aja sih Kak kalau untuk ininya. Kalau untuk dalam rancangan ini Kak, nggak harus selalu atau permainan tradisional, enggak. Kalau Kak seandainya di temanya
lain gitu. Tidak kearifan lokal atau temanya nanti kebinekaan global contoh, kakak bisa ngambil permainan lain atau bisa mengambil project lain lah gitu. Tidak hanya dalam bentuk permainan tradisional gitu. Ya Kak ya. Ya Kak, ini emang saya sesuaikan juga sama sekolahnya. Memang ada proyek kami tentang itu. Oke, terima kasih Kak Ewin. Ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain, Kak Farid? Udah oke, Kak. Ya silakan Kak Farid. Ada bisa menanggapi? Misal apakah proyek yang ditugaskan itu sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid, Kak? Atau rancangan yang sedang dibuat oleh Kak Wiwin dan rekan-rekan mungkin sudah mengakomodasi suara atau pilihan siswa dan kepemilikan dari murid gitu. Jadi nanti itu yang akan perlu rencanakan atau yang perlu dirancang betul ya Kak ya. Jadi nanti kita coba dulu dengarkan suara dari peserta didik kita, apa kira-kira permainan yang mereka mau, atau kira-kira permainan yang sudah lama hilang yang perlu kita galakkan lagi gitu. Kalau memang sesuai dengan tema yang akan diangkat oleh sekolah. Ya silakan Kak Farid, mau menanggapi? Cukup, Kak. Pas. Baiklah. Nah, yang dari kelompok Kak Farid, kemarin ada bahasan juga kan? Silakan Kak Farid, mau menampilkan? Iya, Kak. Ini bentar, Kak. Lagi edit sedikit, Kak. Kami kirim ke grup ya, Kak. Boleh Kak, boleh. Silakan Kak Farid, sudah di-share Kak? Bentar, Kak. Ini, Kak. Bentar, Kak. Kak, atau kelompok siapa dulu, Kak?
Ntar kak, kami masih ngetik nih kak. Buat siapa Kak? Kalau Kak Nazri kemarin sendiri dia tuh. Kalau nggak salah. Kak Nazri silakan. Ada yang udah dibuat Kak? Halo Kak Nazri. Baiklah Kak, mungkin kita lanjut aja Kak. Nanti sambil menunggu Kak Farid juga. Jadi di sini Kak, dalam membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik, bagaimana cara yang bisa kita lakukan Kak untuk membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik tersebut? Pertama sekali mungkin di sini Kak, satu tugas yang diselesaikan murid dan alat yang mereka gunakan sesuai dengan apa yang dilakukan orang di dunia nyata. Jadi tugas yang akan diselesaikan oleh siswa kita itu Kak, dan alat yang mereka gunakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang di dunia nyata. Contohnya, Kak, suara kakak kecil Kak. Kecil Kak ya? Iya, kok kayak tak dengar Kak. Kuatkan lagi Kak. Oke Kak, saya coba ya Kak, saya dekatkan ke mulut saya nampaknya ini. Nanti saya coba. Apa lagi masalahnya ya? Baiklah Kak, dengar Kak ya? Dengar. Oke. Membuat pembelajaran yang berbasis proyek yang otentik itu yang pertama Kak, tugas yang diselesaikan oleh murid dan alat yang mereka gunakan sesuai dengan apa yang dilakukan orang di dunia nyata. Contohnya Kak, mendesain lapangan atau tempat latihan atau situs web sekolah gitu Kak ya. Ini nggak mungkin lapangan, misal nih kita buat lapangan atau siswa membuat lapangan sepak bola tapi dibuatnya segitiga, itu kan nggak mungkin Kak ya. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang sebenarnya Kak. Walaupun nanti ukurannya bisa dimodifikasi, tapi bentuknya harus sama mungkin ya Kak ya. Terus mengelola kompetisi olahraga, termasuk menyiapkan anggaran, melakukan survei, telepon, atau menulis surat kepada pihak-pihak eksternal. Jadi bisa jadi nanti ini dilakukan entah itu dalam bentuk menyampaikan undangan atau nantinya untuk membuat proposal, mungkin dalam bentuk permainan yang akan dibuat atau perlombaan yang akan dibuat atau kompetisinya Kak ya. Terus yang kedua, proyek dapat memiliki dampak pada dunia nyata. Jadi di sini yang kita buat itu Kak berdampak untuk dunia nyata dalam pembelajaran. Contoh, murid melakukan presentasi di dewan sekolah, mengusulkan desain taman sekolah sekaligus tempat berolahraga. Ini kan ada dampaknya nih Kak, kalau ini terjadi atau proyek yang Kakak buat terjadi, terlaksana, ini ada dampaknya untuk sekolah. Ada dampaknya untuk murid dan ada dampak untuk sekolah juga, ya Kak ya. Jadi proyek itu harus memiliki dampak pada dunia nyata. Kalau Kakak buat tadi bentuk permainan tradisional, dampaknya pada dunia nyata apa? Mungkin kebugaran jasmani siswa lebih meningkat dengan mereka bisa memainkan proyek yang sudah Kakak rancang di sekolah gitu. Mereka bisa melaksanakan permainan di baik itu di intrakurikulernya nanti mungkin, atau di P5-nya atau di kokurikulernya.
Tapi kita berharap proyek yang kita buat ini juga bisa membantu atau membawa siswa kita, memotivasi siswa kita untuk melaksanakan kegiatan itu di kegiatan kokurikuler kakak, atau di waktu senggang mereka di rumah gitu. Jadi dengan proyek yang kita rancang, mereka bisa meningkatkan kebugaran mereka, bisa meningkatkan kesehatan mereka, kakak ya. Jadi berdampak juga, dampaknya adalah dampaknya meningkatnya kesehatan atau kebugaran siswa, salah satunya itu yang lebih memungkinkan mungkin dampak kalau proyek yang kita buat sebagai dalam bentuk pendidikan gerak, ya kak ya. Terus yang ketiga, yang berikutnya, merancang dan menjual kartu atlet olahraga favorit atau melakukan proyek penelitian dan mengirimkan data yang akan digunakan untuk lebih memahami perubahan tubuh remaja. Nah, ini bisa jadi, misal nih kakak, proyek yang kakak buat tentang bagaimana memelihara kesehatan ya kak ya. Nanti bisa saja kakak nanti menjual entah itu atau membuat poster-poster atau membuat kartu atlet seperti yang di sini kakak. Kartu atlet itu kalau seandainya kita membuat perlombaan, bisa jadi nanti misal seperti yang Kak Rian bilang kemarin, mungkin kalau seandainya perlombaannya sepak bola atau bulu tangkis kakak, boleh nggak? Atau bola voli gitu kan? Bisa-bisa aja kakak kalau untuk itu memang itu proyek yang akan kakak buat bersama siswa gitu, bersama sekolah gitu, ya kak ya. Jadi dalam kegiatan ini bisa-bisa aja nanti di sini, oh pemain voli itu kayak sekarang yang lagi tenar-tenarnya pemain voli wanita Indonesia yang sudah bermain di luar negeri kayak Megawati ya, dibuat kartu-kartu atletnya, disebar, dijual dan lain sebagainya, ya kak ya. Atau proyek penelitian seperti yang dibilang tadi, bagaimana cara memelihara kesehatan dan lain sebagainya juga bisa kita buatkan itu sebagai bentuk proyek mungkin kakak. Terus berbicara tentang kecemasan atau tantangan, ya kak ya, minat atau masalah pribadi murid dalam kehidupan mereka. Contoh ketergantungan pada media sosial. Ini kak. Ini tantangan kita nih kak. Siswa sekarang mungkin kita bisa melihat mereka lebih cenderung menyenangi permainan yang mereka lakukan hanya dengan menggunakan jempol tangan mereka aja kak. Jadi yang sebanyak olahraga itu ya tangannya aja. Tapi lebih cenderung ke jempolnya karena itu bermain game di gawai, ya kak ya. Jadi ini salah satu tantangan yang akan menghambat mungkin kakak terlaksananya proyek yang kita rancang. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan diri kita sendiri mungkin terutama dulu dan orang tua sebagai penunjang terlaksananya kegiatan serta guru-guru di lingkungan sekolah mengenai kerjasama kita dalam melaksanakan atau merancang suatu proyek ini kakak. Kalau dengan orang tua mungkin orang tua membatasi siswa dalam penggunaan gadget di rumah gitu. Atau orang tua bisa memberikan motivasi atau wejangan pada anaknya untuk bisa terus berolahraga pada waktu sore dan lain sebagainya. Ya kak ya. Ini salah satu tantangan yang harus bisa kita pecahkan ini kak. Habis itu bullying di sekolah. Nah ini salah satu tantangan juga nih kak. Siswa malas untuk bergerak, malas untuk beraktivitas, mungkin karena kondisi tubuh mereka misal atau overweight, ya kak ya, atau bahasa kita gemuk dan lain sebagainya. Akhirnya dia takut bergerak. Takut bergerak kenapa? Takut ditertawai atau ditertawakan oleh teman-temannya. Ini salah satu bentuk tantangan. Bagaimana cara kita meyakinkan mereka untuk bisa
melakukan aktivitas itu tanpa malu, tanpa merasa takut ditertawakan. Ya, dengan tadi kakak mungkin kita harus memberikan edukasi kepada siswa bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Ya kak ya, ini salah satu tantangan juga dari kita mengenai proyek yang akan kita buat di sekolah. Terus hubungan sehat di kalangan remaja, bagaimana cara kita mengedukasi, bagaimana remaja atau tingkat SMP mungkin kak mengedukasi bagaimana hubungan yang sehat itu. Jadi nanti ini salah satu tantangan mungkin kita melihat sekarang pergaulan siswa siswi mungkin kakak ya, mungkin sudah ada yang melampaui batas mungkin dalam pandangan kita, tapi bagaimana cara kita mengedukasi mereka nantinya. Jadi ini salah satu kecemasan atau tantangan yang kita hadapi dalam membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik itu kakak. Terus yang berikutnya, konsep kepemimpinan murid. Ya kak ya. Adapun di sini tujuan murid harus mampu melakukan penilaian atas masalah yang ada dalam hidupnya dan membuat keputusan tentang bagaimana menyelesaikannya. Jadi siswa itu juga sudah mampu melakukan penilaian atas masalah yang sedang mereka hadapi. Gitu. Nah, ini yang kita konsep pemimpinan atas murid. Terus pembelajaran berbasis proyek meminta murid untuk menyuarakan ide-ide mereka dan membuat pilihan selama proyek berlangsung untuk pertama menggali motivasi dengan memberi murid kesempatan untuk mengekspresikan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat pilihan selama pekerjaan proyek. Di situ melatih deconnective act dengan menunjukkan bahwa suara dan pilihan mereka merupakan langkah pertama yang untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi di sini mungkin kakak kita membuat proyek itu kita minta dulu lah suara mereka apa kira-kira yang sesuai atau yang akan bisa mereka laksanakan dan mereka bertanggung jawab tentang pilihan mereka itu kakak. Jadi kita dengarkan dulu suara dan pilihan mereka, kita bisa meminta itu. Jadi dengan adanya suara dan pilihan mereka, kita sudah bisa mendapatkan mungkin kakak bagaimana siswa itu untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah yang sedang atau yang akan mereka hadapi dalam penyusunan proyek yang dia susun bersama-sama dengan gurunya mungkin kakak. Terus guru memiliki tanggung jawab untuk menentukan berapa banyak pilihan yang harus diketahui oleh murid dan jenis pilihan apa yang paling bermanfaat bagi pembelajaran mereka dan untuk menyelesaikan proyek. Nah, ini juga. Tapi selain kita mendengarkan suara dan pilihan mereka, kita juga menentukan kakak berapa banyak pilihan yang harus diketahui oleh murid atau jenis pilihan apa yang paling bermanfaat bagi pembelajarannya. Kakak ya, tingkat suara dan pilihan harus dibuat dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan pembinaan yang akan tersedia. Ya kak ya. Jadi misal nih kita membuat suatu proyek atau suatu rancangan, pertama mungkin memang kita harus meminta dulu suara dari mereka kira-kira apa yang paling mereka senangi dalam bentuk permainan. Contoh ya kak, permainan apa. Setelah itu mungkin kita batasi pilihan mereka seperti apa kakak. Pilihannya misal kita buka 2 atau 3 pilihan, mana yang paling banyak nanti memilih pilihan-pilihan itu. Terus
Setelah itu kita juga harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dari siswa kita, Kak. Kalau seandainya pilihan yang mereka suarakan, tapi hanya 1 atau 2 orang yang bisa atau yang mampu dalam melaksanakan itu, secara otomatis mungkin proyek kita akan berjalan lambat atau mungkin menemui kegagalan, Kak. Jadi kita harus juga memperhatikan kebutuhan dan kemampuan murid kita serta pembinaan yang akan kita berikan. Jadi kita juga harus memperhatikan itu. Jadi dengan pembinaan yang akan mereka terima atau pembinaan yang akan kita berikan, apakah kita mampu mengarahkan mereka pada proyek yang akan kita buat atau yang akan mereka laksanakan. Mungkin itu, Kak. Ada tanggapan, Kak? Silakan. Halo, Kak. Dia lawan. Ya Kak, lanjut Kak. Artinya lawan. Kak Farid, udah selesai? Halo, Kak. Mohon tanggapannya. Nanti habis slide kita, waktu kita panjang lagi, Kak. Halo, Kak Farid. Baiklah, Kak. Mungkin kita lanjut dulu sebentar.
setelah kita lakukan yang tadi ya Kak, selanjutnya itu tentang setelah konsep kepemimpinan murid, setelah itu kita masuk ke penyelidikan berkelanjutan Kak. Jadi di sini dalam penyelidikan berkelanjutan itu, sebentar Kak ya, ini lagi azan juga, mungkin nggak jelas juga suara saya. Kita tunggu sebentar dulu Kak. Baiklah ya Kak, mungkin dalam proyek yang akan kita rancang, ada proyek itu sejauh mana proyek yang kita buat ya Kak ya. Seberapa sederhana atau kompleksnya proyek yang kakak buat nanti bisa dilihat dari karakteristik pada tabel di bawah ini. Ini Kak ya. Misal gini Kak. Adapun karakter kompleksitas proyek ya Kak ya. Misalnya mata pelajaran yang terlibat itu kalau sederhana itu satu mapel aja mungkin yang akan kita ajak kerjasama ya Kak. Tapi kalau kompleks lebih dari satu mapel seperti yang kemarin yang kita coba bahas Kak. Mungkin mapelnya ada mapel matematika yang bisa kita ajak dalam merancang atau membuat ukuran lapangan contoh ya Kak ya. Atau mapel bahasa Indonesia yang bisa kita buat dalam membuat laporan dan sebagai menyusun laporan Kak. Itu merupakan bentuk proyek yang sudah masuk kepada dalam kompleks ya Kak ya. Jadi sudah ada beberapa mapel yang bisa kita gabungkan dalam membuat proyek itu. Terus berikutnya ya Kak, peran yang terlibat. Sederhana itu satu guru, yang kompleks itu lebih dari satu guru atau ahli atau orang lain dari luar sekolah. Mungkin seperti yang Kak Wiwin sampaikan tadi dalam rancangan proyeknya. Di sana dibilang mungkin kita ngambil narasumber atau mungkin kita adopsi dari cerita atau orang tua murid yang bisa membuat atau menggambarkan suatu proyek atau permainan yang akan mereka mainkan ya Kak ya. Jadi itu sudah termasuk kepada proyek yang kompleks ya Kak ya. Terus lokasi, kalau lokasi biasa sederhana itu kelas atau sampai sekolah.
atau kalau yang kompleks di dalam atau di luar sekolah. Ya Kak ya, sudah kompleks. Jadi kalau sederhana itu hanya satu kelas saja mungkin kita buat di dalam kelas saja. Itu berarti proyek yang kita buat itu masih kategori proyek yang sederhana. Tapi kalau seandainya sudah dibuat di sekolah mencakup mungkin Kak ada seperti pergelaran karya yang biasa kita buat di program P5 dan lain sebagainya, itu sudah masuk kepada proyek yang kompleks. Ya Kak ya. Terus produk yang dihasilkan, satu produk yang bisa dibuat dalam waktu singkat dan tanpa alat atau keterampilan tertentu. Nah, ini termasuk proyek sederhana. Kalau proyek kompleks itu berupa produk dengan jenis yang berbeda. Terus teknologi yang digunakan, alat bantu teknologi yang digunakan sedikit dan standar. Tapi kalau kompleks, alat bantu teknologi yang digunakan harus dipelajari terlebih dahulu. Ini sudah termasuk kepada kompleksitas proyek. Ini karakter-karakter kompleksitas proyek yang bisa kita lihat ya Kak. Terus berikutnya ya Kak. Adapun alur pembelajaran berbasis proyek itu yang pertama ada pemikiran peserta didik, ada alur pembelajarannya, ada peran guru. Ya Kak ya. Mungkin di sini untuk pemikiran peserta didik kita bisa melihat apa yang diminta oleh proyek ini. Berarti kita meminta sama murid ini atau kita melihat adalah daya nalar siswa kita Kak. Kira-kira yang diminta proyek ini apa gitu. Itu pada pemikiran mereka dan itu pada alurnya itu masih dalam peluncuran proyek gitu. Peran kita sebagai guru adalah memberikan pertanyaan awal sebagai pengarah proyek dan memfasilitasi peserta didik untuk berpikir dan bertanya lebih lanjut. Apa pentingnya proyek yang kita lakukan, apa saja yang perlu saya cari tahu, dukungan siapa saja yang akan bekerja sama. Atau dengan siapa saja saya akan bekerja sama ya Kak ya. Dan pada tahap pengumpulan informasi dalam pemikiran siswa mungkin kita sumber belajar apa saja yang bisa digunakan, informasi apa saja yang apakah informasi yang saya dapatkan bisa dipercaya, apa peran saya dalam fase ini. Jadi siswa akan bertanya seperti itu. Kalau gurunya itu memfasilitasi berbagai sumber belajar dan memberikan pembelajaran, bimbingan, dan arahan selama proses pengumpulan informasi. Dan terus nantinya ada pengembangan dan umpan balik. Jadi di sini Kak sebagai guru membimbing peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapat. Terus memfasilitasi ruang untuk saling memberi umpan balik guru ke peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik ya Kak ya. Terus untuk peserta didik, bagaimana saya akan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan saya. Bagaimana pertanyaan apa lagi yang ingin saya tanyakan? Ini semua ada di dalam pemikiran peserta didik. Terus ada tahap presentasi. Jadi kita sebagai gurunya membantu peserta didik mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil karyanya. Terus memfasilitasi peserta didik untuk refleksi atas pembelajaran dan hasil akhir. Ya Kak ya, jadi nanti di sini kita hanya sebagai membantu ya Kak ya peserta didik atau memfasilitasi peserta didik dalam pembuatan proyek. Kalau proyek yang kita buat itu memang mungkin kalau untuk hal-hal ini bisa jadi untuk kelas tinggi ya Kak ya, bisa jadi untuk tingkat SMP, SMA mungkin sudah bisa. Tapi kalau untuk masih TK, SD, sepertinya arahan ini memang kita semua yang buat ya Kak ya. Iya. Seperti itu kira-kira Kak ya. Rasanya nggak akan bisa mungkin berjalan kalau kita serahkan kepada siswa. Bukan kita tidak percaya, tapi dengan kondisi mereka yang memang masih butuh bimbingan atau penalaran yang masih bisa dibilang belum terlalu kuat ya Kak ya untuk tingkat SD atau TK. Jadi kalau untuk SMP SMA mungkin sudah bisa kita cukup mengarahkan, mereka sudah bisa berpikir kritis dalam hal ini gitu.
Oke, Kakak. Sampai di sini bisa dimengerti mungkin kira-kira Kak ya, bisa dipahami bagaimana cara menyusun pembelajaran berbasis proyek tadi Kak. Insya Allah. Kayak itu kelompok Kak Farid udah kirim tuh. Udah Kak ya? Oke. Kita coba buka Kak. Kak Farid ngirimnya di WPS ya, di ini ya. Ya tapi bisa kok dibuka. Bisa Kak ya? Bisa Kak. Ini lagi saya coba buka. Kalau di ini kayaknya memang bisa nih Kak, coba tapi saya kok disuruh download ini dulu. Atau WPS dulu saya ini. Oke, saya coba Kak ya. Saya coba share. Silakan Kak Farid. Dibaca Kak kan, Yud Kak? bisa menanggapi ini Kak. Kayaknya Kak Farid sholat atau apa mungkin. Ada Dedi tuh Kak. Dedi kan sekelompok. Bacakan Kak Dedi. Bacakan aja. Ya, silakan. Rencana proyek Ya, berskala panjang. Tujuan proyeknya bacakan aja Kak Dedi, mengenalkan boleh. siswa pada permainan tradisional skala panjang, mengembangkan keterampilan fisik seperti kecepatan, ketangkasan, dan koordinasi, meningkatkan kemampuan kerjasama dalam tim, menanamkan nilai sportivitas dan strategi dalam permainan. Sasarannya siswa kelas 4 dan 6. Jumlah siswanya sekitar 20 sampai 30 siswa. Waktu pelaksananya pada jam PJOK. Peralatannya garis pembatas lapangan menggunakan kapur atau tali. Fluid untuk guru. Lapangan, ukuran lapangan disesuaikan, misalnya panjang 12 sampai 15 meter, lebar 4 sampai 6 meter. Tahap pelaksanaannya pembukaan 15 menit,
Guru memberi penjelasan tentang permainan jala panjang. Permainan jala panjang pelaksanaan atau aturan. Dan terus latihan selama 20 menit. Pelaksanaan permainan selama 1 jam. Menutup evaluasi refleksi bersama. Penilaiannya keterampilan motorik, kerjasama, kepatuhan terhadap aturan permainan, sikap sportivitas. Terus variasi permainan ada tambang rintangan, bola sebagai alat, zona khusus. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan Kak lain? Silahkan. Oke, terima Mau kasih Kak tanya, Dedi. mau tanya silakan, untuk Kak Profesor Dedi ya. Ini dalam permainan gala panjang tuh untuk memecahkan masalah dalam dunia nyatanya itu seperti apa, Kak Dedi? Itu pecahkan masalah mungkin bagaimana kerjasama dalam satu tim mungkin Kak. Bagaimana cara dia menangkap lawannya, koordinasi teman sama timnya. Ada tantangannya nggak, Kak? Tantangannya bagaimana? Bagaimana? Jelaskan dia. Gala panjang tuh yang itu kan, pakai garis-garis itu kan? Iya, iya. Itu kelincahannya Kak. Bagaimana dia dari awal sampai ke balik lagi. Lupa saya main itu. Dengan main cakbur tuh Kak Wiwit. Kalau kita biasanya cakbur, lari. Sedikit menambahkan Kak. Ya silakan Kak Febri. Mungkin untuk di dunia nyatanya Kak Wiwin, dalam permainan gala panjang tuh yang paling terpenting adalah membutuhkan kerjasama tim. Kan kalau kita di dunia juga, maksudnya tidak di dunia olahraga lah, kerjasama tuh cukup dipentingkan. Yang kedua adalah konsentrasi dari anak-anak tersebut, baik itu yang menang ataupun yang kalah. Terus kalau untuk di dunia olahraganya mungkin bisa untuk meningkatkan kelincahan, kecepatan, dan kekuatan dalam otot. Itu kira-kira Kak Wiwin. Oke. Terima kasih Kak Febri atas penguatannya. Oke Kak, bisa ini Kak ya, untuk rancangan dari kelompok Kak Dedi atau yang sudah disampaikan oleh Kak Dedi tadi. Kita lanjut ke penyelesaian materi yang sedang kita bahas ya Kak ya. Jadi seperti yang sudah saya atau yang sudah kita bahas tadi ya Kak, dalam bagaimana alur pembuatan pembelajaran berbasis proyek tadi ya Kak. Terus ada ini Kak, penyelidikan berkelanjutan. Adapun tujuan dari murid mampu menghadapi masalah dan pertanyaan yang baru dalam hidupnya. Arti inquiry dalam bahasa Latin adalah bertanya. Jadi siswa memang diminta untuk bertanya Kak. Bagaimana apa yang sudah kita ketahui dan apa yang perlu kita ketahui Kak ya. Terus pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan murid untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi apa yang akan dilakukan, tugas apa yang harus diselesaikan, dan bagaimana rancangan karya yang akan mereka buat. Ya Kak ya. Terus saat murid menemukan jawaban atas pertanyaan awal mereka, pertanyaan baru muncul dan mereka mencari lebih banyak jawaban.
Penyelidikan yang mereka lakukan menjadi sebuah siklus atau spiral saat murid menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jadi dalam menyusun pertanyaan atau proses penyelidikan murid dan memandu kegiatan belajar menuju tujuan proyek, guru perlu memberikan kepercayaan pada murid tentang belajar lebih efisien, lebih cepat, lebih dalam. Guru memberikan pemahaman kepada murid mengapa mereka belajar dan tujuan dari pembelajaran. Ya Kak ya? Ya Kak, ini pada sesi akhir ini Kak. Hal apa yang kita dapat pada hari ini Kak? Silahkan angkat tangannya Kak. Ada Kak? Kalau nggak ada yang menjawab berarti tak dapat apa-apa kita dalam pembelajaran ini Kak. Jadi kita bicara banyak Kak ya, tapi nggak ada yang kita dapatkan, sayang kali Kak rasanya Kak ya dengan waktu yang kita buang-buang. Boleh diulang Kak soalnya? Ini Kak, apa pelajaran yang kita dapat pada hari ini Kak? Yuk Kak. Baik Kak, saya akan coba menjawab. Ya silakan Kak Febri. Mungkin untuk apa saja yang didapat untuk pada hari ini adalah bagaimana cara untuk mengkoordinasikan tentang pembelajaran olahraga di dunia olahraga maupun di dunia nyata. Contoh seperti yang dimainkan pada saat permainan galah panjang tadi. Bahwasannya pembelajaran penting dalam dunia olahraganya apa dan dalam kesehari-hariannya apa. Yang kedua, hal apa yang masih perlu diperbaiki. Mungkin ada beberapa pembelajaran terutama dari pihak guru untuk memperbaiki beberapa hal, terutama untuk meningkatkan kemauan anak supaya bisa lebih ingin berolahraga. Bahwasannya kita kita bilanglah kepada anak-anak tersebut bahwasannya olahraga itu penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia kesehatan. Yang terakhir, bagaimana cara saya agar dapat meningkatkan kompetisi saya pada materi hari ini. Mungkin lebih memperdalami lah materi yang kita dapat pada sore hari ini atau materi yang dari kemarin, supaya kita bisa lebih memahami apa yang ada di dalam materi atau materi yang kakak kasih. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Febri atas tanggapannya. Kakak yang lain silakan. Kak Al, Kak Wiwin, Kak Winda, Kak Nazri, Kak Rian. Baiklah Kak. Jadi tadi kita sudah coba membahas mengenai pembelajaran berbasis proyek Kak. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan atau apa yang kita bahas bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di pembelajaran PJOK di sekolah atau di satuan pendidikan tempat kita mengajar. Ya Kak ya. Adapun sesi akhir pada sesi kita hari ini Kakak, diharapkan Kakak kita semua bisa mampu merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, co-kurikuler atau kelima secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam
KBS ya Kak ya, dalam komunitas belajar sekolah dan menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang sudah kita pelajari. Baik itu model Ford Education model atau model pembelajaran pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran. Ya Kak ya, mungkin itu aja mungkin pertemuan kita pada hari ini Kak. Di akhir sesi saya ucapkan terima kasih pada Kak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti tatap maya ini dan untuk berdiskusi banyak kita dalam waktu yang sudah beberapa JP dalam pembahasan kita pada hari ini Kak. Silakan sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, saya minta sama Kak Rian atau Kak Farid untuk menutup pembelajaran kita dengan ucapan atau membaca doa. Persilahkan Kak. Kak Rian ke masjid mungkin nggak Kak? Ayo dipersilahkan Kak Febri lah dulu Kak Febri. Bantu tutup dulu Kak. Bisa laki seorang ke masjid tak tahu. Baik Kak. Bini di pekan. Ya. Baiklah kakak-kakak semua dan teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan untuk lingkungan kita semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Febri. Baiklah kakak-kakak, kita akhiri sesi kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup pertemuan kita ya Kak ya. Mau foto bersama silakan Kak. Kita foto bersama terlebih dahulu. Yuk Kak, buka kameranya. Yolah tuh yang lagi di pekan. Ada hajat, Oke. ada hajat. Kak, kita buka kameranya yuk. 1, 2, 3. Oke, baiklah. 5. 1, 2, plus 5, siap. Oke. Terima kasih Kak. Saya akhiri pertemuan dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak betul Dedi baru bangun tidur. Apalah kau bicara. Bang Al, mana Bang Al? Balik Kak. Balik. Aduh benar. Ya, Assalamualaikum Kak. Kerja banyak ni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Izin diri Kak, lambat masuk. Sibuk buat Ya, tenda Kak. tadi, tak ingat. Siap Kak. Nanti awak hidup Kak Ini bentar lagi apa?